萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika seorang hakim parubaya perlahan-lahan berjalan ke lapangan terbuka, sorakan yang memekakan telinga dan mengejutkan segera meletus dari galeri tontonan. Sorakan itu ditekan oleh tangan hakim sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Hakim parubaya ini melihat sekali ke sekeliling tempat itu sebelum berkata dengan suara yang jelas. Semua siswa setelah eliminasi dan seleksi awal kemarin, ada 174 dari 300 peserta yang tersisa hari ini. Dari nomor ini 50 nama yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke Akademi Dalam harus lahir hari ini. Baiklah, sekarang saatnya untuk kompetisi kualifikasi. Kita akan mulai. Setiap kompetitor yang namanya disebut harap segera masuk ke arena. Hakim parubaya itu tidak bertele-tele setelah memperkenalkan aturan kompetisi. Dia perlahan mundur ke kursi juri di lapangan terbuka. Pada saat ini, 2 nama dikeluarkan dari kursi juri. Kelas 1, kelas ketiga, Luofu. Kelas 1, kelas kelima, Geli. Ketika mereka mendengar nama-nama itu dibacakan, mereka berdua yang sudah siap-siap segera meloncat dan melompat turun ke galeri tontonan. Mereka terus mendarat hampir seketika di arena dan saling memandang. Percikan api keluar dari mata mereka. Doki dari berbagai elemen keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak. Doki yang kuat menutupi tubuh mereka berdua membentuk 2 jubah doki yang sempurna. Meskipun 2 orang yang telah masuk ke arena tidak dapat dibandingkan dengan individu-individu luar biasa di dalam akademi seperti Baisan dan yang lainnya, mereka setidaknya memiliki ketenaran. Oleh karena itu, gelombang sorakan terdengar dari galeri tontonan ketika mereka berdua naik ke atas panggung. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi dan bertahan hingga putaran kedua, setidaknya dapat dianggap memiliki kekuatan menengah hingga menengah ke atas di akademi luar Akademi Jianan, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. 2 orang di arena berasal dari kelas Huan, salah satunya menggunakan elemen angin yang lincah dan elegan, sementara yang lain berspesialisasi dalam elemen tanah berat dan tenang. Pertarungan yang kejam dan sengit di medan pertempuran di mana satu menyerang dan satu bertahan menarik sebagian besar mata stadion. Banyak tangisan dan sorakan berulang kali berkumpul bersama, akhirnya membentuk sesuatu seperti guntur bergulir yang bergema tanpa henti di langit di atas tanah terbuka. Sepertinya Luofu memiliki peluang bagus untuk menang. Xiaoyan bersandar di sandaran kursi dan berbisik sambil tersenyum. Bukankah dia sedang ditekan oleh Geli? Xiaoyu bergumam di samping. Serangan Geli itu mungkin tampak ganas, tetapi jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, dokinya pada akhirnya tidak akan dapat mendukungnya. Dengan mengamati warna dokinya, aku pikir metode Ki yang dia praktekkan bukanlah kelas yang sangat tinggi. Metode Ki kelas rendah tidak dapat mendukung pembuangan ini untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Luodu bahkan belum banyak bergerak dari posisi awalnya sejak awal pertarungan. Setiap kali melakukan kontak dengan serangan lawan, kakinya akan sedikit gemetar. Itu adalah tindakan membelokkan kekuatan ke tanah. Meskipun metode defensif ini sedikit canggung, itu masih memungkinkannya untuk menyelamatkan banyak doki yang tidak perlu dari pengeluaran. Oleh karena itu, jika Geli tidak memiliki gerakan membunuh yang terlalu kuat, serangannya mungkin secara bertahap menjadi lebih lemah setelah 30 kali pertukaran sampai dia dikalahkan. Sun Er di samping menjelaskan sambil tersenyum. Saat mereka mendengar Sun Er menjelaskan secara rinci, tidak hanya Xiaoyu yang mengangguk. Bahkan Xiaoyan juga merasa agak heran saat dia menatap gadis itu. Ini karena bahkan dia tidak melihat pertempuran dengan detail seperti itu. Aku ingin tahu kelas apa yang dicapai gadis ini setelah pelatihan selama 2 tahun ini. Namun aku pikir dia seharusnya tidak lebih lemah dariku. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya.
Dia merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya dia berpikir bahwa kecepatan pelatihannya selama 2 tahun ini sudah cukup baik. Benar-benar tidak terduga bahwa gadis ini bahkan lebih tidak normal lagi. Namun hanya memikirkan kekuatan faksi misterius di belakang Sun Er yang bahkan ditakuti oleh Yao Lao, dia juga menjadi tenang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bakat pelatihan Sun Er tidak lebih lemah dari miliknya. Selama waktu Xiaoyan membiarkan imajinasinya menjadi liar, situasi pertempuran di dalam arena akhirnya mulai berubah. Siswa bernama Geli tampaknya tahu bahwa dia akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, setelah serangan liarnya berlanjut untuk beberapa saat, dia akhirnya mengurangi kecepatan serangannya. Namun tepat ketika dia mengurangi kecepatannya, Lu Fu yang tidak bergerak seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Serangan teknik Do yang tajam yang benar-benar berbeda dari sifat defensif elemen dasarnya, mengguncang lawan sampai dia dipaksa untuk berulang kali mundur lebih dari 10 langkah setelah hanya 1 serangan. Seteguk darah segar dimuntahkan dan Geli tampaknya telah kehilangan kemampuan tempurnya. Setelah hakim mengumumkan kemenangan Luo Fu di lapangan terbuka, kedua orang itu yang memiliki perasaan yang sama sekali berbeda meninggalkan lapangan terbuka, di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya. Pertarungan berikutnya dengan cepat diikuti saat kompetisi berjalan dengan lancar. Persaingan yang tiada henti juga pada akhirnya mendorong suasana galeri yang mengelilingi lapangan terbuka. Di mata Xiaoyan, perkelahian yang datang satu demi satu melintas seperti kuda berjalan mengamati bunga. Xiaoyan juga memiliki kesungguhan yang meningkat terhadap Akademi Jianan. Kompetisi kualifikasi ini secara kasar dapat mewakili kekuatan siswa tingkat atas di Akademi luar Akademi Jianan. Dari perkelahian antara orang-orang ini, Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa ajaran yang diadopsi Akademi Jianan terhadap murid-muridnya memang sesuatu yang ganas. Metode pertempuran antara siswa jauh dari kuno yang Xiaoyan bayangkan. Sebaliknya mereka seperti veteran yang berpengalaman dalam pertempuran. Ketika mereka bertarung, pandangan mereka tajam dan ganas. Selain itu mereka tidak menunjukkan belas kasih ketika tiba waktunya untuk melakukan pukulan ganas. Kompetisi yang agak berbahaya ini telah melampaui level akademi biasa. Akademi juga mengizinkan beberapa siswa memasuki wilayah sudut hitam setiap tahun untuk berlatih. Meskipun tindakan ini sangat berbahaya dan bahkan mengakibatkan akademi kehilangan beberapa bakat luar biasa selama setiap sesi pelatihan, harus dikatakan bahwa para siswa yang berhasil kembali tampaknya telah mengalami metamorfosis. Transformasi semacam ini tidak hanya ditampilkan dalam kekuatan mereka, tetapi lebih pada perubahan semacam itu dalam temperamen mereka, ujar instruktur Ruoling. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini, itu lama kemudian sebelum dia mengangguk dan berkata, "Tidak heran bahwa Black Corner Region memang tempat pelatihan alami. Hanya saja aku tidak berharap Excellent atas Akademi Jianan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Itu adalah tempat di mana bahkan tulang seseorang akan dikonsumsi. Siswa yang pergi dan berlatih bisa memilih pergi sendiri atau pergi berkelompok, sesuai keinginan mereka. Namun ada sedikit yang memilih untuk pergi sendiri selain beberapa orang yang memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka. Di sisi lain, jika seseorang memilih untuk membentuk grup, akademi akan mengirim siswa akademi dalam untuk pergi bersama setiap grup. Siswa ini akan bertindak sebagai pemimpin kelompok dan memimpin mereka untuk keluar hidup-hidup dari tempat latihan kejam yang dikenal sebagai wilayah pojok hitam." Mata instruktur Ruoling sedikit linglung saat dia perlahan berbicara bahwa Baisan, Lumu, dan yang lainnya pernah memasuki wilayah sudut hitam dan mereka melakukannya sendiri. Karena itu jangan meremehkan mereka. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik ke arah Baisan di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah melewati wilayah sudut hitam. Selama Xiaoyan dan instruktur Ruoling sedang berbicara, kompetisi di arena juga secara bertahap mencapai akhir. Putaran 38, Departemen Alkemis Lumu melawan kelas Huang, kelas 2, Xiaoyan. Seorang juri dari kursi juri perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang lantang setelah melihat sekeliling stadion. Saat suara hakim selesai, suasana bising segera menjadi sunyi. Tak terhitung jumlah tatapan segera berbalik ke arah Xiaoyan. Ada beberapa perasaan di dalam tatapan itu, tentu saja ada yang sedikit lebih tidak ramah. Sepertinya banyak orang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Lagi pula, Lumu ini tidak bisa dibandingkan dengan Swebeng dari kemarin. Kekuatannya dapat dipertimbangkan dalam 10 besar. Bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Selain itu,
Aku mendengar bahwa dia mampu mengendalikan nyala api yang memiliki daya mematikan yang cukup kuat karena dia adalah seorang alkemis. Dia adalah orang yang merepotkan, kamu harus berhati-hati. Instruktur Rowling dengan lembut mengingatkan saat dia menatap tatapan sekitarnya yang tampak sombong. Selain itu, jika kamu ingin benar-benar mengakhiri jenis masalah yang mirip dengan apa yang dilakukan Baisan tadi malam, pertandinganmu hari ini sangat penting. Xiaoyan keke, lakukan yang terbaik. Sun Er tersenyum manis dan berkata ke samping. Lebih baik kamu tidak membuang mukaku. Jika kamu kalah dari orang yang merepotkan itu, kamu akan dihina olehku. Xiao Yu melambaikan tinjunya dan memperingatkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan tersenyum. Di bawah pengawasan tatapan semua orang, dia perlahan berdiri dan mendarat ke lantai galeri tampilan. Tubuhnya melayang dan mendarat di atas panggung, dan penguasa Swan berat yang besar di punggungnya membentuk gambaran yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiaoyan mendarat di arena, fluid yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena. Bayangan biru langsung menembus udara dan akhirnya menekan kakinya dengan lembut di pilar-pilar arena di sekitarnya, sebelum berjungkir balik di udara dan mendarat di dalam. Ketika sosok berbaju biru itu menampakkan dirinya, gelombang sorak-sorai segera meletus dari galeri tontonan di sekitarnya. Dari kelihatannya ada banyak orang di Akademi Jianan yang berharap Lumu dapat menekan dan mengalahkan Xiaoyan ini, yang baru saja tiba di Akademi tetapi telah menunjukkan kekuatan yang besar. Pertarungan ini seharusnya bisa membuat Xiaoyan menampilkan semua batas tubuhnya. Rekan Lumu itu tidak seperti Suebeng kemarin. Sudut mulut Baisan terangkat menjadi senyum dingin saat dia melihat dua orang di arena dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu, Xiaoyan, miliki untuk bersama dengan Sun Er. Berjuang, bertarung. Yang terbaik adalah kalian berdua bertarung sampai kalian berdua lumpuh. Dalam hal ini Sun Er tidak perlu dihancurkan oleh Xiaoyan. Kalau tidak, aku harus bertarung. Di sisi lain, galeri tontonan wanita muda berpakaian merah itu melirik ke sekeliling hari ini. Yang paling menarik perhatian saat dia melengkungkan bibirnya dan berkata, karena berbagai orang memiliki motif jahat di hati mereka, sebuah pertandingan yang dianggap cukup penting bagi Xiaoyan akhirnya akan segera dimulai. Wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan membuatnya sangat mudah bagi orang-orang untuk lengah ketika mereka memandangnya. Tidak heran mengapa Xiao Yu mengingat karakternya akan diejek oleh orang ini ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kamu Xiaoyan kan? Adik sepupu Xiao Yu. Sementara Xiaoyan menimbang pemuda berpakaian biru itu yang terakhir mengawasinya sambil tersenyum dan bertanya. Iya, Xiaoyan mengangguk sedikit dan menjawab ketika dia melihat bahwa orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Baisan. Kita adalah keluarga, Tenang saudara Xiaoyan, aku akan menahan diri saat pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan membuatmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan beruntung jika Xiao Yu marah. Lumu langsung tertawa saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Xiaoyan terdiam saat mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar bertindak akrab sendirian. Dia mampu menarik hubungan mereka sejauh itu, meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka. Betapa berbakatnya. Karena seperti ini, maka aku akan sangat berterima kasih kepada senior Lumu. Namun, aku juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lumu bersedia membiarkanku memilikinya? Xiaoyan tertawa pelan. Saudara Xiaoyan, semua yang kita lakukan harus membumi, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan aku tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun kamu telah mengalahkan Suebeng, kamu harus tahu bahwa kekuatan orang itu hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lumu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat penampilan Lumu. Orang ini juga cukup lugas dan tidak seperti karakter Baisan yang gelap dan dingin itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Senior Lumu, kalahkan Xiaoyan. Biarkan dia tahu kekuatan Akademi Jianan. Saat suara hakim parubaya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun kebanyakan dari mereka yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi agak intens dari siswa laki-laki itu menyebabkan beberapa siswa perempuan yang memiliki simpati merasa sedikit tidak senang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan kemarin sudah cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Selain itu, Xiaoyan juga tidak jelek. Tubuhnya yang tinggi serta wajahnya halus dan tampan juga menarik banyak tatapan wanita.
Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiaoyan terdengar, gelombang sorak-sorai wanita yang jelas dan teratur membantu Xiaoyan meningkatkan momentumnya. Sepertinya orang ini Xiaoyan cukup disukai oleh para gadis. Dia baru berada di sini selama 1 hari dan sudah ada orang yang bersorak untuknya. Instruktur Wolling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia mendengar suara yang indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di sampingnya. Xiaoyan, kalahkan pot obat ini. Xiao Yu dibawa oleh 2 jenis sorakan berbeda yang meletus di tanah terbuka sampai wajahnya memerah. Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulut dan berteriak keras. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat dia mendengar 2 sorakan yang berlawanan di stadion yang tak henti-hentinya terjerat satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lu Mu di sisi yang berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut menggenggam gagang penguasa Suan berat di punggungnya. Dengan suara pukulan, penggaris berat memotong udara dan dimiringkan ke samping saat menuju ke tanah. Douki berwarna hijau mulai perlahan naik di dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiaoyan di dalam. Qi yang kuat menyebar. Lu Mu terkejut saat merasakan Qi yang meningkat dan kuat di dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang secara bertahap. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang logam muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Dengan ekspresi serius dia berkata, "Melihat Qi dari junior Xiaoyan, aku pikir kamu seharusnya sudah maju ke kelas Dadoushi kan? Tidak heran kamu bisa dengan mudah mengalahkan Sui Beng kemarin. Bakat pelatihanmu benar-benar luar biasa. Aku juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak bisa memberikannya kepadamu. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan semua kekuatanku." Setelah Lu Mu mengatakan ini, kekuatan yang kuat yang tidak jauh berbeda dari yang datang dari Xiaoyan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lu Mu di dalamnya. Dari kejauhan, cahaya merah menyala bergulung dan terbakar seperti sekelompok api. 2 orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian dan nafas mereka sangat tenang. Kedua orang di arena tampaknya tetap diam. Pada saat yang sama, angin lembut menyapu arena dan pedang bergetar. Tampaknya merasakan pertarungan di arena yang akan meletus pada langkah pertama, galeri pemandangan di sekitarnya juga menjadi sedikit sunyi. 2 Qi yang masing-masing menyelubungi setengah dari udara di dalam arena tiba-tiba memadat. Dalam sekejap, semua orang merasa mata mereka menjadi kabur. 2 bayangan tiba-tiba melintas. Suara logam bertabrakan dan bunga api berterbangan segera meletus dari tengah arena. Sebagian besar orang di galeri melihat hanya bisa melihat sosok hitam dan biru samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penggaris berat diayunkan. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari 2 aura yang kira-kira levelnya sama. Di dalam arena, penguasa berat Xiaoyan berayun lebar. Dia menggunakan tubuh penggaris lebar dan setiap kali dia melambat, akan ada suara angin terkompresi yang kuat. Kadang-kadang ketika diisi dengan douki, kekuatan tajam dari tubuh penguasa akan menghancurkan sampai garis retakan muncul di tanah. Bahkan tanpa bersentuhan dengannya, dari sini bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya saat Xiaoyan mengayunkan penggaris berat. Pedang logam di tangan Lu Mu adalah kebalikan total dari serangan gerakan besar Xiaoyan. Itu malah seperti ular yang licik dan lembut yang tidak bersentuhan dengan penguasa berat Xiaoyan. Kadang-kadang ketika mereka bersentuhan, dia akan mundur pada saat kontak dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi penguasa berat untuk mengirimkan kekuatannya. Sosok manusia di tanah terbuka melintas dan douki mereka bertabrakan dengan keras. Banyak gelombang douki seperti pilar akan menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan akhirnya bertabrakan bersama, menyebabkan riak energi yang menyapu semua puing-puing di tanah terbuka. Lu Mu menghela nafas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba mundur sedikit. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan dan douki merah menyala di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu ke dalam pedang logam. Dalam sekejap, pedang panjang yang berisi kilatan dingin berubah menjadi pedang api yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan yang halus juga melonjak ke wajah Lu Mu setelah perubahan pedang panjang. Tangannya tiba-tiba bergetar dan suara yang jelas seperti petir muncul dari persendiannya. Saat pedang api di tangannya menusuk dengan eksplosif, suhu tinggi menembus langit dan bahkan membawa bau yang samar dan hangus. Mata Xiaoyan pun menjadi dingin ketika dia merasakan perubahan ini pada pedang panjang itu. Tangannya memegang gagang Hivi Swan Ruler dengan erat dan penguasa Hivi itu dengan membuat bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar berwarna hitam. Xiaoyan terkejut dengan pedang panjang yang tiba-tiba berubah hingga selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penggaris tetapi tubuhnya tidak menarik kembali. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerbu ke depan.
Ketika tangannya meninggalkan penguasa Swan berat, Douki yang ditekan di tubuh Xiaoyan segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga sangat meningkat beberapa kali saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Siku Xiaoyan tiba-tiba menabrak ke bawah yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lumu. Pedang panjang merah menyala itu segera jatuh, namun tangan Lumu benar-benar mati rasa pada saat ini. Pedang panjang itu pun jatuh ke tanah saat tubuh Lumu berguling dan sedih menghindari tendangan yang tajam yang dilepaskan Xiaoyan dari belakangnya. Xiaoyan hanya perlahan berbalik ketika serangannya sia-sia dan tampak memberikan senyum ke arah Lumu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi ketika para siswa di galeri melihat Lumu berguling beberapa kali, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatan yang luar biasa, apa kekuatan yang kuat, tangan kiri Lumu dengan ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menariknya kembali. Setelah itu dia menggelengkan kepala dengan wajah penuh keheranan. Xiaoyan tersenyum, dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa Swan berat, namun dia tidak meletakkan tangan di atasnya. Aku benar-benar meremehkanmu, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menjadi serius. Lumu menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berkata, "Kamu juga harus tahu identitasku yang lain. Alkemis, hal yang aku kuasai bukanlah Douki, melainkan bermain api." Kebanggaan melintas di wajah Lumu, tangannya gemetar dan nyala api berwarna biru yang dalam langsung merembes keluar dengan cepat menutupi tangannya di dalam suhu tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat api biru yang dalam yang telah keluar dari tangan Lumu. Ini seharusnya semacam Beast Flame, namun kata-kata yang Lumu katakan menyebabkan perasaan aneh dan menggelikan muncul di dalam hatinya. Bermain api? Hei, dengan kemampuan mengendalikan apinya saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti bermain api di depannya. Saudara Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. Api kristal biru ini pernah melukai Dowling yang kuat. Senyum Xiaoyan aneh saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah bangga Lumu. Dia sedikit mengangguk dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangannya juga perlahan keluar dari jubah hitamnya. Setelah itu dia mendapatkan danwan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkan ke dalam mulutnya kemudian mulai mengunyah. Xiaoyan mengunyah sejenak sebelum jari tengah dan ibu jarinya saling bergesekan dengan lembut. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Mengikuti gerakan menggosok dua jari Xiaoyan membuka mulutnya, sekelompok api ungu segera dimuntahkan di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya bergoyang dan nyala api berwarna ungu tergantung di atas telapak tangannya. Xiaoyan menatap api berwarna ungu yang melompati seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion menjadi sangat sunyi. Di sisi yang berlawanan, wajah Lumu yang awalnya bangga juga menjadi terpana pada saat ini. Senior Lumu, maafkan aku, spesialisasiku juga bukan Douki, melainkan bermain api. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.